Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fatria dari kelas C5 Manajemen NPM 101200101. Saya di sini akan menerangkan tentang Ma'rifatullah bagian 1 sampai 5 untuk memenuhi evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 3. Ma'rifatullah bagian 1 sampai 5. Ma'rifatullah berasal dari kata ya'rafa ya'rifu, yaitu artinya mengenal. Jadi, ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah di darat dan di laut sebagai makhluk hidup ciptaan Allah. Mengenal Allah. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari siapa gerangan Tuhannya. Manfaat mengenal Allah. Manfaat yang dihasilkan pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi untuk juga kepentingan akhirat. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberikan hidayah kepadanya. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah dibagi menjadi 3. 1. Asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga adalah af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam menciptakan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan, ia mengajukan sikap sahdik benar dalam bermuamanah atau bekerja, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, membersihkan diri dari akhlak tercela, sabar, dan berdakwah. Dukungan dalil yang kuat dalam ma'rifatullah dibagi menjadi 2. Yang pertama, dalil akli. Dalil akli adalah apa yang terdapat dalam semesta pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam tidak menjadi secara kebutuhan. Yang kedua, dalil fitrah. Dalil fitrah berada di surat Al-Isra ayat 172. Sasaran-sasaran yang mengantarkan seseorang kepada ma'rifatullah adalah 1. Akal sehat. Banyak ayat yang menjelaskan pengaruh penerungan makhluk ciptaan Allah. 2. Para Rasul. Para Rasul membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan tentang ma'rifatullah. Yang ketiga, asma Allah atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Cara mengenal Allah. 2. Jalan menghalang dalam ma'rifatullah. Ma'rifatullah terdapat dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 5 yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Makkah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 5. Penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, artinya memberikan penyakit hati. Kedua, maradus syahbanya, bernangai yang menimbulkan keraguan. Bukti kebenaran Allah. Tidak ada ruang dan waktu ibadah kepada Allah kecuali Dia di sana, dan ada ruang dan waktu yang benci kepada Allah melainkan Ia menjauhinya. Itu yang disebut orang yang bertakwa.
ad-dailul fitri atau dalil fitrah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di dalam ruh manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagaimana dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Selanjutnya, dalil yang dapat diidra. Ada bukti-bukti kebenaran Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Berikutnya, dalilul akli yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia dalam semesta dapat dibuktikan kepada Tuhannya. Yang terakhir adalah dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah memberikan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa pertama Adam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW.